Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini adalah proses buka toko kami. Ini jam 6 pagi, kita itu bangun subuh-subuh. Terus kalau sudah bangun itu kita harus kerja di belakang, di dapur, dan setelah selesai semuanya baru kita buka toko. Dan ini dia alhamdulillah baru buka toko, sudah banyak orang yang datang. Jadi ini namanya rezeki pagi-pagi dia teman-teman ya. Kalau kita cepat bangun dan kita selalu berpikiran positif, itu akan banyak pelanggan kita pagi-pagi. Dan ini sudah ada barang yang masuk. Ini baru jam 6 lewat. Ini belum saya kasih keluar semua barang yang ada di dalam, dan itu sudah lumayan banyak orang yang datang belanja. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Kalau kita rajin itu akan ada saja rezeki yang datang. Begitu ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Dan ini dia saya olahraga pagi-pagi, dan ini juga pembeli saya olahraganya juga pagi-pagi. Dan kalian lihat di sini itu sangat sejuk sekali. Di sini daerahnya sangat dingin, dan kalian lihat ini saya lagi mengumpulkan dos-dos yang sudah bekas, dan ini bisa dijadikan cuan lagi ya teman-teman. Jadi kita itu harus serba rajin ya teman-teman. Kalau mau berhasil ya harus rajin. Kalau malas itu nggak ada untungnya ya teman-teman. Dan setelah selesai semuanya kita beres-bereskan, kita lanjut menikmati teh hangat. Jadi ini adalah teh hangat yang kita bikin supaya supaya kita lebih bersemangat lagi berjualan hari ini. Nah begitulah teman-teman. Jadi saya tuh kalau pagi-pagi itu minum teh dulu, terus makan roti, nanti jam 9 baru kita makan nasi gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk mengganjal perut saja karena banyak kerjaan. Jadi begitulah, nanti jam 9 baru kita makan nasi begitu. Dan ini dia anak saya mau berangkat ya ke sekolah ya teman-teman. Jadi anak saya itu memang harus diurus setiap hari, walaupun ini anak satu-satunya tetap harus diurus ya, karena dia masih di TK sebenarnya. Dan sebenarnya dia sudah bisa kerjakan semuanya, cuman agak kasihan juga kalau dia sendiri yang kerjakan karena masih kecil. Dan ini suami saya mengantar anak saya ke sekolah. Jadi bukan karena jualan kita bermalas-malasan mengurus keluarga, oh tidak ya teman-teman. Jadi kita harus serba rajin di rumah, rajin mencari cuan, dan rajin segala-galanya. Jangan cuma mengharapkan suami saja yang bekerja ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau kita ada uang, kita belanja ke sana kemari tanpa harus minta izin dulu sama suami begitu. Ya itu prinsip saya, karena memang dari saya masa muda dulu waktu masih cewek itu saya memang selalu bekerja. Jadi sekarang kalau nggak kerja itu rasanya rasanya kayak aneh, karena semenjak dulu waktu masih muda itu saya selalu kerja, itu nggak pernah berhenti bekerja. Jadi karena sudah terbiasa, jadi begitulah. Dan kita lanjut makan. Ini saya lagi sarapan, ini sudah jam 9 ya teman-teman. Kita menikmati makanan ya sambil jualan ya. Begitulah kira-kira kalau memang jualan ya teman-teman. Kadang kita menikmati makanan, kadang juga tidak ya, namanya risiko jadi penjual begitu. Jadi kalian kalau mau menikmati makanannya tidak usah jadi penjual ya teman-teman, karena menjual itu bukan hal yang sangat mudah, karena itu butuh pengorbanan. Ini sudah mulai ada kampas yang datang, dan ini kita lagi berdiskusi tentang harga yang sudah naik, karena kalian tuh sekarang harga terus menerus naik, dan ini kita lagi tawar menawar. Bagaimana caranya saya supaya bisa menawar begitu? Kalau nggak bisa ditawar ya mau gimana lagi. Selanjutnya kita melayani transaksi. Ini adalah transaksi tarik tunai. Jadi di sini itu karena saya agen briling, saya juga melayani transaksi tarik tunai teman-teman. Jadi kadang dalam satu hari itu saya nggak pergi ke bank menyetor, karena banyaknya orang yang datang menarik uang di tempat saya begitu. Jadi kadang sehari kita nggak pergi ke bank, kadang juga 2 hari, kadang 3 hari, kadang bahkan dalam 1 minggu itu kita nggak pernah pergi di bank, karena selalu ada saja orang yang datang menarik tunai di tempat saya. Dan begitu pun sebaliknya, ada yang datang menarik, ada yang datang menyetor. Jadi uang itu selalu berputar begitu. Dan ini dia lagi datang menarik. Jadi begitulah, saya bersyukur dengan adanya agen briling ini, karena selama saya menjadi agen briling itu sangat membantu sekali penjualan saya. Karena yang tadinya orang hanya mau menyetor atau mau menarik tunai, terkadang kalau mereka balik-balik kiri kanan dan mereka melihat barang-barang, biasa mereka itu jalan-jalan terus membeli barang. Jadi begitulah keuntungan dari seorang agen briling. Yang tadinya orang nggak mau belanja, tapi karena datang menyetor atau datang menarik tunai di tempat saya, jadi mereka ada niat untuk belanja begitu. Apalagi kalau harga kita tidak terlalu mahal ya teman-teman, itu akan membantu sekali
kita mendapatkan pelanggan begitu. Jadi begitulah kira-kira, dan ini juga biar anak kecil itu datang menarik di sini ya teman-teman. Ya itulah keuntungan dari seorang agen briling. Jadi bukan kita hanya mencari untung dari agen briling, tapi kita hanya sebenarnya itu juga menjadi salah satu pacuan untuk mendatangkan para pembeli begitu. Dan itu memang siasat saya dari awal saya membuka menjadi agen briling. Dan ini dia barang masuk lagi teman-teman. Jadi dalam sehari itu kita sangat disibukkan dengan pekerjaan, yaitu transaksi, order barang dengan Kampas, menyusun barang, dan seperti biasa barang yang masuk itu harus kita cek terlebih dahulu baru kita bayar nota begitu. Dan ini anak saya sudah pulang sekolah, dan begitulah kami lagi bersenang-senang bersama dengan anak saya sambil menonton, karena mumpung nggak ada orang. Lanjut kita transaksi lagi. Ini adalah transaksi penarikan tunai lagi. Jadi alhamdulillah kita dalam sehari itu lumayan pemasukan kalau misalnya kita jadi seorang agen briling. Karena bukan cuma jadi agen brilingnya saja, orang juga sudah bisa belanja teman-teman. Jadi keuntungan itu bisa berkali-kali lipat begitu. Dan ini kita lagi menghitung-hitung uang dulu sebelum kita kasih ke nasabah kita ya. Karena kalau misalnya saya biasanya kalau saya kasih uang ke nasabah itu saya suruh hitung dulu, atau biasanya saya hitungkan di depannya. Karena apa? Untuk menghindari kesalahpahaman antara kita dengan nasabah. Karena biasanya itu sering terjadi, kita sudah kasih uang ke nasabah dan kita sudah menghitung pas uangnya di depan, ternyata dia kembali lagi bilang ini tidak cukup, padahal tadi itu pas banget. Makanya saya bikin aturan kalau sudah lewat dari sini terus uangnya sudah pas, kita hitung bersama-sama, sudah tidak terima komplain lagi pada saat mereka sudah keluar dari toko saya. Karena apa? Sering terjadi hal yang seperti itu, dan itu sangat merugikan para agen briling. Karena biasanya kita sudah menghitung pas uang dan ternyata mereka bilang belum cukup. Itu makanya saya suruh hitung terlebih dahulu, hitung ulang kalau saya kasih uang. Kalau mereka tidak mau hitung, itu urusan mereka. Intinya kita kasih uang itu sudah pas begitu ya teman-teman. Jadi kita harus itu hati-hati kalau jadi agen briling, karena untungnya itu tidak seberapa, sedangkan kerugian yang akan kita alami kalau salah-salah itu luar biasa teman-teman. Jadi kita sebagai agen briling itu harus berhati-hati ya. Dan ini tidak terasa sudah mau malam, dan ini hujannya sangat deras sekali, dan alhamdulillah orang masih pada semangat belanja. Nah kalian lihat orang di sini pada antri tadi. Nah begitulah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.